Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ini gambaran terkait apa yang akan kalian presentasikan pada pertemuan berikutnya. Modelnya kurang lebih seperti ini minimal gitu ya. Kalau kalian bisa lebih baik dari ini akan lebih bagus lagi. Nah, kebetulan dinding sel seperti yang Bu Guru sampaikan kemarin, dinding sel itu bagiannya Bu Guru. Nah, dinding sel tumbuhan, kita coba lihat di sini, dia merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan kan yang paling luar adalah membran sel atau membran plasma, karena sel hewan nggak punya dinding sel. Oke, nah ini materinya seperti ini. Submaterinya ada definisi dinding sel itu apa, kemudian fungsi dinding sel dan juga struktur dinding sel. Next. Jadi, dinding sel itu adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Matriks ini artinya cairan. Sedangkan ekstraseluler itu berarti di luar sel. Jadi dia itu ada di luar sel, si dinding sel ini, bagian paling luar. Oke, Bu Guru ulang. Jadi dinding sel itu adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Nah, di gambar ini kita bisa lihat dinding selnya adalah yang ini. Kalian bisa lihat ini dinding selnya. Sebelah kiri di atas membran sel. Nah, kemudian strukturnya kita akan lihat. Ini yang ada di sini adalah struktur selulosa. Nah, dinding sel itu dia relatif permeabel dan merupakan lapisan yang lebih kuat dibandingkan dengan membran sitoplasma. Sel tumbuhan dan kebanyakan mikroorganisme mempunyai dinding sel, sedangkan sel binatang itu nggak punya. Dinding sel tumbuhan sebagian besar terdiri dari selulosa. Nah, selulosa ini merupakan bagian dari polisakarida. Ada juga jenis lain, yaitu pektin dan juga ada lignin. Nah, selulosa ini adalah karbohidrat yang paling melimpah di dunia. Oke, kelanjutannya ikatan glikosida beta 1 sampai 4 pada selulosa itu mengakibatkan konformasi atau si dinding sel itu menjadi kaku. Makanya kita kenal kemarin bahwa sel tumbuhan atau tumbuhan itu nggak bisa bergerak dari titik A ke titik B karena dia punya dinding sel yang sifatnya kaku. Dia hanya bisa bergerak ke atas ataupun ke samping saja. Nah, ini adalah gambaran dari dinding sel. Gambar kiri itu kita lihat ada tanda panah hitam, jadi ada kotak hitam juga. Kotak hitam kecil itu ketika diperbesar maka akan tampak seperti gambar pertama di bagian paling kanan. Nah, di sana diperbesar lagi bahwa susunannya itu kita lihat ada sel atau dinding sel primer, ada dinding sel sekunder, ada juga lamellanya atau bagian tengahnya ada di situ. Nah, kemudian kalau diperbesar, struktur dinding sel itu ada seperti pada gambar kedua. Nah, dia punya beberapa komponen lagi di situ di dinding sel itu. Oke, bagian paling bawah kita lihat itu adalah membran plasmanya. Kemudian kita ke atas itu menunjukkan dinding selnya. Nah, di bagian dinding sel itu kita ketemu beberapa komponen, diantaranya ada mikrofibril, selulosa juga, kemudian ada hemiselulosa, ada juga protein yang larut di situ. Bagian paling bawah ini menunjukkan sifat dari dinding sel juga, di mana dia bersifat permeabel, kemudian punya ketebalan 1 sampai dengan 10 mikrometer. Kemudian dia tidak berwarna atau dengan kata lain dia berwarna bening. Tapi kalau di gambar-gambar biasanya diwarnakan, itu untuk mungkin membedakan gitu ya antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. Tapi pada umumnya dinding sel itu tidak berwarna atau dia bening. Kemudian dia sulit dilalui zat sehingga perlu modifikasi. Jadi dinding sel ini dia agak susah gitu dilalui oleh zat sehingga dia nanti akan ada modifikasi seperti pembentukan lubang dan lain sebagainya. Kemudian ada dinding sel primer dan juga ada dinding sel sekunder. Kadangkala dinding sel ini diperkuat dengan kutikula dan juga lignin. Next. Fungsi si dinding sel ini apa saja? Pertama, dia itu memberi struktur dan bentuk
yang tetap pada sel. Karena sifatnya dia kaku, jadi dia bisa membentuk si sel itu sendiri, akan seperti apa bentuk sel itu. Kemudian dia memberi perlindungan kepada sel karena dia kan paling luar gitu tempatnya. Otomatis dia akan melindungi bagian dalam sel. Kemudian memungkinkan transformasi zat dan informasi. Jadi dia juga bisa menjadi alat komunikasi antara satu sel dengan satu sel yang lainnya atau dengan lingkungannya karena dia bagian paling luar. Jadi dia sebagai alat komunikasi juga bisa, komunikasi antar sel. Nah, di sini kan dia bilangnya memungkinkan transformasi zat dan informasi. Jadi lewat sana dia nanti transformasi zatnya. Kemudian fungsinya adalah membantu difusi gas yang keluar masuk sel. Apa itu difusi? Ini materinya ada di bab ini, tapi bagian terakhir kita akan bahas yaitu pada mekanisme transport membran. Ada istilah difusi. Difusi itu sebetulnya adalah pergerakan zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, jadi dia bakal lewatin dinding sel itu, sehingga dinding sel itu akan membantu difusi gas tadi. Fungsi berikutnya yaitu memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar, karena dia bagian paling luar, berarti memisahkan gitu ya. Kita bayangin aja misalnya di ruangan kamar kita, untuk memisahkan kamar kita dengan misalnya ruang makan atau ruang tamu di luarnya, maka dibutuhkan sekat atau dinding dibangun supaya kepisah. Kemudian terakhir di sini fungsinya adalah membantu dalam regulasi osmotik. Ada hal lain, misalnya kita di sini pengen tahu nih atau pengen menganalisa gitu fungsi dinding sel sebagai pelindung misalnya. Kita bayangin nih, kita punya ruang kamar misalnya, kemudian di sana banyak sekali barang berharga. Kalau nggak ada dinding yang melindungi kamar itu, maka barang berharga itu bisa aja dicuri. Sama kasusnya dengan ini, andai kata dinding sel itu nggak ada, maka isi-isi sel yang punya fungsi yang sungguh istimewa itu nanti bakal bakal hilang bisa atau bakal hancur bisa karena nggak ada yang ngelindungin dia di sekelilingnya, seperti itu. Oke, terakhir terima kasih. Jadi itu gambaran kalian presentasi besok. Kalau kalian punya kreativitas yang lebih, maka tentu ada nilai yang lebih juga buat kalian. Dan maksimal untuk setiap kelompok presentasi besok itu adalah 10 menit paling lama. Jadi kalian kondisikan paling lama 10 menit. Kemudian setelah itu kita tanya jawab sebentar. Dan setelah itu selesai. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.